Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang belum bisa bergabung di grup WhatsApp ya. Tolong hubungi nomor WhatsApp saya saja nanti akan saya masukkan ya. Dan nanti juga kita bisa berdiskusi untuk enaknya kapan untuk pelaksanaan web yang selanjutnya biar nanti banyak partisipannya ya. Oke, mungkin apa? Saya akan berikan materi untuk pertemuan kali ini ya di di bab 6 kali ini jaringan komputer kita akan pelajari tentang internet protokol dan internet working ya. Jadi kemarin saya sudah lihat beberapa jawaban dari tugas yang kalian Bapak Ibu kumpulkan. Ya, semoga ya nanti apa kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Yang penting dikumpulkan dulu saja untuk tugasnya ya. Nanti pasti akan saya kasih penilaian yang istilahnya apresiasi lah untuk apakah nanti salah atau kan nanti ternyata keliru. Nah, yang penting mengerjakan dulu, mengumpulkan dulu seperti itu ya. Insya Allah nanti nilainya bagus ya, meskipun ada kekeliruan, ada yang miss, ada yang kurang pun juga karena mungkin belum memahami ya. Nanti silakan baca-baca dulu untuk literasi-literasi yang lebih lengkap ya. Saya apa? Saya akan oke untuk presentasi saya apakah sudah terlihat ya? Oke, ini gimana? Bentar, bentar. Oh ya ini. Oke, kita akan belajar tentang materi jaringan komputer di di pertemuan ke-6 ini adalah ini aktivitas belajar ini adalah internet protokol dan internet banking ya. Jadi kita akan mempelajari tentang IP address ya seperti itu ya yang akan apa kita apa utak di dipelajari untuk dimodifikasi seperti itu ya. Oke, di sini alamat IP. Ya, jadi alamat IP ini merupakan representasi dari 32 bit bilangan Yonside biner ya. Ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik. Contohnya adalah seperti berikut: 10, 252, 102, 23 ya. Nah, itu sebenarnya ada merepresentasikan dari eh, apa ya kelasnya ya. Jadi dari kelasnya, dari nanti ada subnettingnya ya. Nanti juga mungkin ada sistem yang apa untuk ininya ya. Jadi seperti itu. Em, Nanti kita ada juga yang untuk tabel routingnya seperti itu biasanya. Jadi kan di sini diawali dengan 10. Nah, kalau diawali dengan 10 itu berarti biasanya dia apa berada di kelas A ya seperti itu. Kemudian eh,
Kalau misalnya di kelas B nanti seperti apa, di kelas C seperti apa ya, dan di kelas D dan E nanti seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengalamatan IP ini dapat dilihat di RFC 116 1166 ya. Jadi internet number untuk mengidentifikasi suatu host pada internet, maka tiap host ini diberi IP address atau internet address ya. Jadi apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut multi home ya. Di mana memiliki satu IP address untuk masing-masing interface ya. Jadi IP address ini terdiri dari nomor network dan nomor host ya. Jadi ada host ID dan network ID ya, seperti itu. Kemudian alamat IP ini merupakan 32 bit bilangan biner dari di mana bisa dituliskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom dan dipisahkan dengan titik. Bilangan biner dari IP address 128.273. Nah, itu sebenarnya ada representasi dari alamat eh, IP address di sini adalah dari susunan 8 bit ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dia di sini ada mempresentasikan bilangan biner ya. Nah, ini adalah bilangan desimalnya. Jadi di sini biasanya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu kan 128. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini yang terakhir ini kan dia 9 ya. Jadi di sini kan 2 pangkat 0 itu 1. Kemudian di sini 2 0, 1, 2, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, 8 tambah 1 adalah 9. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ini juga sama 7, ini adalah 111, dan kalau 2 ini adalah 10. Seperti itu. Nah, penggunaan IP address ini adalah unik. Jadi artinya tidak diperbolehkan menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan. Ya, seperti itu. Kalau sama nanti akan terjadi konflik atau bentrok seperti itu ya. Jadi pembagian kelas IP ini, kelas base ini IP address, ini ada 5 kelas pembagian IP address-nya, yaitu ada kelas A, B, C, dan D, dan E juga ya, di mana sebenarnya yang sering dipakai ini adalah A, B, dan C ya, seperti itu. Nah, di sini kelas A net ID-nya lebih sedikit, host ID-nya banyak. Karena ini biasanya untuk internet ya, untuk global, untuk luas cakupannya, seperti itu. Nah, kalau misalnya, kalau di sini di bawahnya ada ya kelas net ID dan host ID-nya imbang. Kemudian di sini net ID dan host ID-nya kalau kelas C itu kebalikan dengan kelas A. Nah, seperti ini. Jadi net ID-nya dia lebih banyak, tapi host ID-nya dikit. Nah, kelas C ini biasanya untuk eh, internet lokal gitu ya, untuk misalnya warnet atau misalnya untuk lab gitu ya. Jadi untuk kelas pembelajaran gitu. Dan nanti biasanya ada yang selanjutnya itu multicast itu untuk kelas D, dan kelas E adalah untuk penggunaan selanjutnya ya. Jadi kelas A ini menggunakan 7 bit alamat network dan 24 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya 2 pangkat 7 dikurangi 2, 126 jaringan dengan 2 pangkat 24 dikurangi 2. Nah, ini kan ya, atau lebih dari 2 juta alamat. Nah, ini ada berapa ini? 16 juta ya. 16.777 gitu untuk hostnya. Nah, kelas B ini menggunakan 14 bit, ya kan? Dan alamat networknya dan 16 bit untuk alamat hostnya. Ya, meskipun kalau misalnya kita lihat tadi di tabelnya itu dia sama imbang.
Nah, tapi karena di net ID-nya itu biasanya dikurangi 2 juga. Nah, ini kan tadi juga sama, ini harusnya 8 jadi 7. Ini harusnya 88. Berarti kan harusnya 16 kan seperti ini. Nah, ya seperti itu. Nah, di sini biasanya, nah ini kenapa sih kurangi 2 itu? Nah, biasanya nanti itu ada yang namanya IP broadcast dan IP gateway gitu ya. Yang akan dipakai untuk, ya nanti ada banyak sekali fungsi dan kegunaan dari IP-IP tersebut. Dan nanti ada juga yang namanya IP yang dia itu tidak bisa dipakai. Jadi istilahnya private, IP private gitu ya. Ya kebanyakan itu malah di kelas B sih IP private itu. Jadi kelas untuk IP private itu biasa di kelas B dan biasanya itu tidak bisa dipakai untuk lokal, untuk jaringan istilahnya untuk umum gitu ya. Karena itu khusus gitu. Nah, kalau kelas C ini menggunakan 21 bit. Nah, ini kan harusnya kan 24 ya, jadi 21. Ya kan? Karena dikurangkan 111 gitu kan. Dan 8 bit untuk alamat hostnya. Dengan ini memungkinkan nah segini. Ya, untuk ininya. Banyak net ID-nya, host ID-nya dia lebih dikit. Ya. Nah, kemudian kelas D ini untuk multicast dan kelas E ini untuk selanjutnya. Ya. Nah, kelas A ini digunakan jaringan memiliki jumlah host yang sangat banyak. Jaringan kelas C ini digunakan untuk jaringan kecil ya tadi ya. Dengan jumlah host yang tidak sampai 254. Sedangkan untuk jaringan dengan jumlah host yang lebih dari 254 harus menggunakan kelas B. Nah, seperti itu ya tadi ya penjelasannya ya. Jadi kalau kelas C sudah tidak mampu ya harus pakai kelas B seperti itu. Nah, alamat IP yang perlu diperhatikan itu adalah alamat dengan semua bit 0. Jadi digunakan untuk alamat jaringan network address atau ya NA atau network address atau biasanya gateway atau biasanya nanti dipisah ya biasanya nanti ada 192.168.1.0 atau 192.168.1.1 gitu ya. Nah, kemudian alamat dengan semua bit satu ini digunakan untuk alamat broadcast address. Nah, di mana di belakangnya itu pasti ada 255-nya. Nah, kalau 255 ini kayak pasti akan dipakai untuk IP broadcast ya. Jadi bisa tidak bisa dipakai untuk IP pribadi seperti itu. Kemudian ada alamat loopback. Ini adalah alamat dengan IP 127.0.0.0 yang digunakan sebagai alamat loopback dari sistem lokal. Nah, ini itu kayak ya itu kayak IP private juga. Ini di kelas D ya seperti itu. Kemudian ada IP subnet. Ini perkembangan internet yang semakin pesat menyebabkan penggunaan IP semakin banyak dan jumlah IP yang tersedia semakin lama semakin habis. Ya, selain itu, untuk pengaturan jaringan juga semakin besar karena jaringan yang semakin besar untuk itu diperlukan dengan pengecilan jaringan, yaitu dengan cara membuat subnetting. Ya, situ ada pemisahan lagi nanti, ya, sehingga bentuk dasar dari IP berubah dengan pertambahan subnetwork atau nomor subnet. Jadi, nah di sini ada nomor jaringan, nomor subnet, dan nomor host seperti itu ya. Jadi jaringan ini bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan pembaginya yang disebut sebagai subnet mask atau biasa disebut netmask. Nah, netmask ini memiliki format sama seperti IP address. Nah, kemudian ada yang namanya IP routing ya. Jadi ada direct routing dan indirect routing itu ada routing yang langsung dan routing yang tidak langsung seperti itu. Nah, nanti coba dibaca lagi di banyak sekali sumber literatur. Jadi kalau daerah routing itu dia langsung. Jadi biasanya dia dipakai untuk satu alamat yang server yang sama. Gitu. Nah, kalau yang direct routing itu ada beberapa server atau ada beberapa jaringan yang dia harus mengirimkan ke sebelahnya atau ke server sebelahnya gitu ya.
jadi alamat host dari server yang berbeda dengan alamat server yang dia punya gitu. Nah, itu nanti ada perantaranya, jadi tidak bisa langsung ya seperti itu ya. Jadi nanti ada tabel routingnya juga ya. Jadi ada metode pengirimannya itu ada broadcast, jadi pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berbeda berada dalam satu jaringan. Metode mengirimkan data seperti ini disebut broadcast. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Contoh 192.168.0.255. Apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Kemudian ada pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Metode pengiriman data ini disebut multicast ya. Alamat ini menggunakan kelas D sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Jadi apabila pengirim yang mengirimkan data ke alamat kelas D ini, maka akan diteruskan ke host yang sudah terdaftar di IP kelas D. Nah, jadi kalau bedanya broadcast dan multicast ya, kalau broadcast semua kena, semua dapat pesannya. Kalau multicast dia hanya ke IP-IP tertentu yang sudah didaftarkan di kelas D tadi, seperti itu ya. Nah, kemudian ada Anycase ya. Anycase itu bukan ini ya, bukan aplikasi untuk apa? Untuk ya ada kan juga apa aplikasi untuk Anycase gitu ya. Dan tapi di sini Anycase yang dimaksud adalah apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP. Kemudian apabila ada pengirim mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut, maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Metode pengiriman ini disebut encase. Contoh, apabila ada 5 server dengan aplikasi FTP yang sama, maka apabila ada user mengakses pelayanan FTP tersebut akan diarahkan ke salah satu saja dari server tersebut. Jadi ini sama kayak peer-to-peer, tapi di sini servernya itu dia punya database cadangan itu ada 5 gitu ya, ada 4 gitu. Jadi dia bisa ambil yang apa server yang terdekat dan yang lainnya tidak usah mengirimkan data tersebut gitu ya dari servernya. Kemudian ada ICMP, Internet Protocol Message Protocol, Internet Control Message Protocol, sorry. Nah, ketika router ini atau host tujuan menginformasikan sesuatu kerusakan pada IP, datagram, protokol yang digunakan adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP. Jadi di sini karakteristiknya dari ICMP ini adalah antara lain untuk menggunakan IB untuk melaporkan kerusakan, tidak dapat melaporkan kerusakan dengan menggunakan pesan ICMP untuk menghindari pengulangan. Kemudian untuk data yang terfragmentasi. Jadi pesan SMP hanya mengirimkan pesan kerusakan pada fragmentasi pertama. Kemudian ada pesan SMP tidak merespon dengan mengirimkan data secara broadcast atau multicast. ICMP ini tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim. Pesan ICMP ini dapat membuat proses kerusakan pada IP datagram. Kemudian ada pesan SMP ini tadi ya ada apa? Ada header ya kalau nggak salah kan tadi. Nah, nah ini pesan SMP ini dikirimkan dari IP data pada IP header. Nah, protokol akan berisikan nomor satu itu ada ICMP-nya dan tipe of service-nya TOS bernilai 0 atau routine ya seperti ini. Jadi ada tipe kode checksum ICMP data depending of the type message. Nah, kemudian eh, aplikasinya itu contohnya adalah ping dan traceroute. Nah, kalau ping sudah banyak mungkin Bapak Ibu terapkan ya, jadi ping slash t slash misalnya google.com. Nah, itu biasanya akan terlihat yaitu connect atau loss atau apa atau putus.
atau failure gitu kan ya, atau TTL berapa gitu kan. Jadi berapa detik per secondnya gitu ya, nih, ya berapa per secondnya kecepatan datanya yang seperti itu. Nah, kalau threshold itu adalah IP-IP apa saja yang dilewati untuk mengambil data tersebut. Atau misalnya kita mengambil data di server, misalnya di server Jepang. Nah, kalau kita di Indonesia, misalnya dia akan dilewatkan dulu kemana? Misalnya ke server Jakarta, kemudian servernya akan lari dulu ke misalnya server Singapura gitu. Dari Singapura mungkin nanti akan lari dulu kemana, baru setelah itu ke Jepangnya. Seperti itu. Nah, nanti IP-IP-nya itu akan terlihat gitu ya untuk rute jalur IP-nya. Ya, biasanya seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu belajar kembali banyak sekali studi literatur yang apa yang tersebar di internet ya. Jadi apa silahkan menambah wawasan sendiri ya. Dan saya mohon nanti untuk semuanya bergabung ya, bergabung di grup WhatsApp yang sudah saya buat ya, yang ada di diskusi dua kalau nggak salah. Coba dibuka di diskusi dua ya, atau kalau enggak ya Bapak Ibu bisa WA ke saya biar nanti akan didaftarkan ke kelompok 99. Begitu ya. Mungkin sekian dulu dari saya ya. Semoga nanti kedepannya banyak yang akan mengikuti web ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Dan tugasnya untuk kedepannya silakan yang penting dikerjakan dulu, dikumpulkan dahulu ya. Untung yang kemarin ada penambahan waktu ya untuk pengumpulan tugas seperti itu ya. Ini sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.